Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianasa Kornakopa, jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Akuntansi Manajerial, dengan NIM 4112001032 AM6P pagi. Saya ucapkan beribu terima kasih kepada Ibu Mega Mayasari, SE MSc, selaku dosen pengajar mata kuliah metode penelitian pada semester kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Indomaret di Kota Batam. Pasar retail merupakan usaha bisnis yang sangat berkembang pesat di Indonesia. Tidak hanya persepsi pelanggan terhadap kualitas produk dan kesanggupan pelanggan terhadap harga, namun pasar retail cenderung tersebar di seluruh daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Berkembangnya pasar retail membuat persaingan bisnis retail sangat kompetitif di era globalisasi ini. Dilansir dari sumber Goodstart.id yang dikutip dari laporan ranking retail 2021 YouGov, pada tahun 2021, Indomaret menduduki ranking tertinggi penilaian dari customer di Indonesia, juga termasuk usaha retail yang banyak tersebar di Indonesia. Semakin berkembangnya konsumen kelas menengah hingga tertinggi menjadi pendorong utama bisnis ini terus berjalan. Kota Batam memiliki jumlah penduduk yang banyak di berbagai kecamatannya. Hasil SP 2020 mencatat mayoritas penduduk Kota Batam adalah generasi Z dan kaum milenial. Persentase generasi Z sebanyak 27,12% dari keseluruhan populasi di Kota Batam. Generasi Z tergolong usia produktif yang sanggup melahirkan sebuah kesempatan untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi di sektor manapun. Penelitian sebelumnya, Yusuf dan Sunarsi pada tahun 2020 menyatakan promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Namun, hasil ini ditolak oleh penelitian Hatta yang menyatakan bahwa promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan penelitian ini adalah: pertama, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Indomaret di Kecamatan Bengkong, Kota Batam? Kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Indomaret di Kecamatan Bengkong, Kota Batam? Tujuan penelitian. Sesuai dengan paparan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan terdapat pengaruh antara promosi terhadap keputusan pembelian produk Indomaret di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Untuk mengetahui dan membuktikan terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian produk Indomaret di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan membuktikan terdapat pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembelian produk Indomaret di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pemahaman ilmu manajemen yang terkait dalam hal promosi, harga, dan keputusan pembelian. Yang kedua, diharapkan penelitian ini bisa memperkuat dan mendukung teori yang sudah ada serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai manfaat akademik. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini diharapkan sanggup memberikan manfaat praktik berupa acuan dalam menetapkan promosi dan harga yang tepat bagi pasar retail modern di Indonesia. Batasan masalah. Penelitian membuat batasan masalah dengan promosi sebagai variabel independen X1, harga sebagai variabel independen X2, dan keputusan pembelian sebagai variabel independen Y. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pelanggan generasi Z Indomaret masyarakat di Kota Batam, tepatnya di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Data dari penelitian ini akan diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kajian teori. Theory of Planet of Behavior. Teori yang diciptakan oleh Adzen atau dikenal sebagai Theory of Planet Behavior atau TPB, suatu teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada umumnya akan berperilaku sesuai. Teori ini menyediakan tiga konsep, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Secara umum, dalam tiga konsep yang dikemukakan, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku merupakan faktor niat untuk melakukan perilaku seseorang. Semakin kuat niat seseorang, semakin meningkat pula kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu.
Sikap terhadap perilaku didasari oleh pandangan baik dalam penilaian tingkat manfaat atau tidak manfaat terhadap suatu perilaku tertentu. Semakin seseorang memiliki pandangan tentang perilaku yang menghasilkan manfaat, maka semakin besar kemungkinan seseorang akan cenderung bersikap baik terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, semakin seseorang memiliki pandangan tentang perilaku yang tidak bermanfaat, maka semakin besar kemungkinan seseorang akan cenderung bersikap tidak baik terhadap perilaku tersebut. The Theory of Buyer Behavior. Theory of Buyer Behavior atau TBB, teori yang diciptakan oleh Haynes pada tahun 1970. Teori ini menjelaskan tentang untuk mengetahui apa yang membuat seseorang berperilaku tertentu terhadap apa yang mereka lakukan saat membeli barang tertentu. Teori ini mewakilkan pandangan keseluruhan tentang perilaku seseorang yang dilihat dari pandangan pengaruh lingkungan sosial. Teori ini memiliki 4 indikator dalam TPB, yaitu terdiri dari input, proses internal, output, dan eksternal lainnya. Input berasal dari stimuli yang diberikan oleh perusahaan atau melalui lingkungan eksternal. Input dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu stimuli yang terdiri dari signifikansi, simbolik, dan sosial. Signifikansi memiliki arti fisik yang nyata. Simbolik memiliki arti tentang memberikan tanda pesan atau simbol yang membawa suatu nilai. Dan sosial memiliki arti tentang pandangan lingkungan sekitar. Proses internal salah satu indikator terpenting dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan pembelian. Proses internal dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu konstruksi pandangan dan konstruksi pembelajaran. Pendekatan seseorang dalam menginginkan suatu barang yang diinginkan dengan mempertimbangkan manfaat atau tidaknya produk terhadap keputusan pembelian. Output mempunyai konsep yang tidak terfokus pada pembelian, melainkan juga perubahan perilaku sikap dan niat seseorang terhadap keputusan pembelian. Eksternal lainnya menjadi indikator terakhir yang digunakan sebagai peramalan yang akurat untuk perubahan sikap terhadap keputusan pembelian. Berikut beberapa paparan penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan pada penelitian kali ini, yang dimana penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Yusuf dan Sunarsi pada tahun 2020, yang dimana dia sebelumnya meneliti di luar kota Batam, yaitu berada di Ciputat. Dan penelitian ini mengambil lokasi di kota Batam, tepatnya di Kecamatan Bengkong, kota Batam. Dan perbedaan yang lebih jelas lagi dari penelitian Yusuf dan Sunarsi pada tahun 2020, yaitu pada konsumen, yang dimana pada penelitiannya Yusuf dan Sunarsi, itu konsumen yang dia ambil sebagai respondennya, yaitu konsumen yang berbelanja di PT Total Creation. Dan pada penelitian kali ini, mengambil populasinya pada generasi Z di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Dan yang membedakannya lagi pada penelitiannya Yusuf dan Sunarsi, yaitu pada objek penelitiannya, yang dimana objek penelitiannya meneliti pada PT Total Creation yang berjalan di bidang usaha busana. Dan pada penelitian ini, objek penelitiannya yaitu pada produk Indomaret di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Berikut ada kerangka dari hipotesis. Kerangka yang berpikir yaitu promosi dan harga terhadap keputusan pembelian. Dan penjelasan selanjutnya yang itu tentang pengembangan hipotesis, yang dimana pengembangan hipotesis ini dikembangkan dari berdasarkan kajian teori, kajian literatur, dan menurut logika yang telah dipaparkan, dan dapatlah diperoleh hipotesis sebagai berikut, yang dimana menurut Theory of Buyer Behavior atau TBB, promosi mengacu pada salah satu 4 indikator, yaitu di bagian input pada salah satu kelompok stimuli simbolik. Menurut penelitian Yusuf dan Sunarsi tahun 2020, promosi mempengaruhi keputusan secara parsial, sehingga didapatkanlah menurut logikanya jika semakin menarik promosi yang diberikan, maka semakin tinggi juga keputusan pembelian. Sehingga diperoleh hipotesis, yaitu hipotesis pertama, yaitu promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Indomaret. Selanjutnya menurut Theory of Planned Behavior atau TPB, harga mengacu pada salah satu faktor, yaitu Perceived of Behavior Control atau PBC atau kontrol perilaku. Dan pada menurut penelitian Yusuf dan Sunarsi tahun 2020, harga mempengaruhi keputusan pembelian secara parsial. Sehingga didapatkan secara logika, jika semakin terjangkaunya harga, maka semakin tinggi juga keputusan pembelian. Dan diperolehlah hipotesis yang kedua, yaitu harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Indomaret. Definisi variabel dan pengukuran. Penjelasan kali ini saya akan menjelaskan operasional variabel dan pengukurannya, yang terdiri dari promosi, harga, keputusan pembelian.
Berawal dari promosi. Promosi adalah suatu nilai yang mempromosikan barang supaya menarik perhatian pelanggan untuk membeli produk tersebut. Dikutip dari penelitian Hakim pada tahun 2016, menyebutkan bahwa indikator promosi menurut Hakim tahun 2016 adalah periklanan atau advertising, penjualan personal atau personal selling, promosi penjualan slash promotion, pemasaran langsung atau direct marketing, dan hubungan masyarakat atau public relation. Dan untuk operasional variabel selanjutnya pada harga adalah suatu nilai yang bermakna dalam suatu produk yang diperjualbelikan oleh pelanggan demi kepuasan tertentu. Dikutip dari penelitian Hakim tahun 2016, menyebutkan bahwa indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, harga ketersediaan itu daftar harga, ketersediaan daftar harga, harga sesuai dengan kualitas produk. Yang kedua, harga kualitas produk. Dan yang ketiga, harga terjangkau oleh konsumen. Yang keempat, perbandingan harga. Dan yang kelima, harga sesuai dengan harapan konsumen. Selanjutnya pada keputusan pembelian, dikutip dari Mustafidat dan Yulianto, indikator keputusan pembelian menurut Mustafidat dan Yulianto, indikator keputusan pembelian adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan membeli suatu produk. Yang kedua, proses informasi sampai ke pemilihan merek. Yang ketiga, kemantapan pada suatu produk. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi kepada orang lain. Dan yang kelima, pembelian ulang. Pengukuran variabel bisa diukur dari promosi, harga, dan keputusan pembelian. Itu promosi skala Likert poin 1 sampai 5. Harga skala Likert poin 1 sampai 5. Dan keputusan pembelian skala Likert poin 1 sampai 5. Metodologi penelitian, yaitu pada penerimaan sampel yang digunakan adalah generasi Z di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Penelitian mengambil sampel menggunakan non-probability sampling berupa proportive sampling, sehingga penelitian mempertimbangkan standar sampel secara khusus terhadap generasi Z di Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang pernah berbelanja produk Indomaret minimal 1 kali. Penetapan sampel. Penetapan sampel ada 384 responden pelanggan yang berbelanja produk Indomaret di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Waktu, lokasi, dan objek penelitiannya. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tahun 2023 hingga selesai, dan penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bengkong di Kota Batam. Objek penelitian ini adalah produk Indomaret. Objek ini dipilih karena Indomaret merupakan bisnis retail yang menduduki ranking tertinggi nilai konsumen di Indonesia. Sedangkan lokasi tersebut dipilih karena gerai Indomaret terbanyak berada di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Teknik pengumpulan datanya berupa jenis sumber data, yaitu penelitian kuantitatif dan data primer. Instrumen penelitiannya kuesioner, dan pengumpulan datanya berupa survei. Dan teknik pengolahan datanya ada editing, coding, dan tabulasi. Teknik analisis data itu adalah berupa analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik, uji validitas, dan uji reliabilitas. Dan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Yang meningkatkan pengujian ini menggunakan bantuan alat analisis berupa SPSS versi 20. Sekian pemaparan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.